tanggal 24 Januari 2026. Udah sore, udah jam setengah 7. Tadi habis beres take konten untuk kebutuhan sosial media Indo Multimedia Project. Nah, sekarang aku udah beres kerjaan setengah 7. Habis ini aku mau nongkrong, mau ketemu sama Daryl sama Tuya rencananya. Daryl sama pacarnya juga. Nah, ini aku mau jalan ke stasiun MRT Senayan Mastercard. Iya, beginilah view jam setengah 7 Jakarta Senayan. Nah, lanjut ke MRT. Kalau aku sempat akan ambil beberapa footage, soalnya kadang-kadang nggak enak ambil footage di MRT kan banyak orang kan, takutnya ya privacy lah atau apalah kayak gitu. Jadi nanti kita curi-curi scene, kalau dapat kita rekam, kalau nggak ya ada apa. Suasana menjelang malam minggu Jalan Sudirman. Lulus 18.54, masih lagi 10 menit. Selamat datang para pelanggan. Anda berada di Utara Selatan menuju Lebak Bulus Syariah Indonesia. To all customers, welcome aboard. You are on North South Line, bound through. Sudah turun dari MRT naik sana. Tak kasih lihat seberapa dekat hotelku dari MRT. Nanti kita cepetin aja videonya. Udah sampai deket kan? Makanya sangat strategis hotel ini. Oke, udah sampai kamar. Ambil kunci dulu. Sudah sampai kamar. Wih, tasnya ketinggalan. Anjir, panas sekali. Sumpah. Anjir, panas sekali. Habis jalan dari MRT ke hotel. Deket kan? Ntar coba kalian lihat sedekat apa stasiun MRT sama hotelnya sekarang. Sekarang kayak mau mandi dulu. Habis mandi baru kita berangkat nongkrong sama Daryl. Udah. Ya, sudah ready. Saatnya kita berangkat. Mau nongkrong sama Daryl dan Tuya. See you di lokasi. Kan rata. Halo. Makan dulu. Kamu udah makan belum? Daryl, aku record video ya. Oh iya, nanti aku masuk dong. Yoi, dari Ayu. Karena kemarin baru datang dari Bali. Kak. Oh iya. Iya. Kemarin Di sana kemarin. nggak ketemu kan Kak? Nggak. Saya Kak memori Santai real. Kayak error tuh kemarin ketemu siapa gitu ya? siapa ya? Ini ambil satu. Ambil air bentar. Berarti nggak diambilin jadi. Masih ada nggak sih sayangnya? Kita masuk kamera yuk. Kita harus menunjukkan sikap. Aku tuh nggak boleh aneh-aneh. Aku tuh sering ini real
waktu di kampus kan kita kan sering banget kayak banyak memori momen-momen gitu kan. Entah itu nongkrong sama teman-teman, entah itu kegiatan BEM atau yang itu. Tapi tidak dokumentasikan. Terdokumentasikan dengan proper. Oleh karena itu aku sering membuat ini sekarang. Diupload kak di YouTube. Itu pribadi Novian Novian. YouTube pribadi. Tapi katanya sekarang yang rame TikTok kak. Apa? Buat dapat ininya ya. Engagementnya. Engagementnya. Tapi kakak emang ada mau cari engagement atau buat pribadi? Berarti intim gitu. Ini Makanya makanya. boleh kita lihat sekarang. Oh boleh. Oh, boleh. Maksudnya aku tuh nggak membatasi orang ngupload. Cuman kalau aku nge-share tuh nggak upload apa. Jadi kayak nggak upload story kayak, aku udah upload ini nggak gitu. Bahkan kayak sering banget aku kan sering ngomong sama Satya Manata. Materi kan dulu kan. Oh iya. Iya. Jadi kayak sebulan sekali ketemu tuh pernah. Oh iya kak. Iya. Jadi ada pernah sekali aku ngobrol sama mereka. Kalau sama Nata baru sebelum aku berangkat sini. Jadi Januari ini ya awal-awal tahun ini Januari ya. Nongkrong di ini Dong Oman, kamu pernah kesana nggak? Iya. Nah, cuman aku nggak minum kan Nata yang minum dulu. Iya. Jadi aku Dia minum sendiri. minum sendiri. Nata tuh sekarang soalnya lagi bangun kosan, kamu tahu nggak? Oh, rumah puja. Itu dibangun kosan. Udah dipromoin belum kak? Udah dibangun, direnovasi, sekarang jadi kosan. Jadi Kalau kita nggak bisa salah- nongkrong di sana Sekarang lagi. ya. Terus kita nongkrongnya di mana kak? Kalau kemarin sih nongkrong tuh ya di Dong Oman, di tempat kopi gitu sekarang. Nggak jadi base camp lagi. Nggak di basecamp lagi. Kalau dulu kan kayak setiap hari ada aja orang kesana ya kan. Kecuali mau kamar? buka kos. Mau ambil satu kamar buat ini. Itu apa 10 apa 12 itu aku lupa Nata bilang. 2 lantai dong. Lantai. Dan itu Siapa belum yang bangun semua. Kak Satya? Nah, yang desain dibantu Mas Satya. Jadi desain ruangannya apa? Kontraktornya? Iya, kontraktornya ada temennya dia. Siapa namanya? Baskara apa siapa itu namanya? Anak Baskara Hindia. Bukan dong. mungkin dong. Baskara ya. Iya, apa Baskara apa siapa itu dia bilang ya. Pokoknya ya anak sipil temennya dia juga. Jadi ya dia ngajak teman-teman nih. Oh, Kamu berarti pernah ke sana ya? Ke Rumah Puja ya? sering. Iya. Kalau dimarahin sama Kanata soal BEM pasti selalu di situ. Gitu ya? Dipanggil ya? Dipanggil. Sini deh. Gitu. Ada apa nih kak? Udah Sini sini dulu aja. Pokoknya nggak tahu mau ngomong apa kesana dulu aja. Terus Kanatanya hilang, yang ada di depan cuma botol minum doang. Minum doang tuh. Tiba-tiba dia keluar. Udah rame. Nah kayak gitu lah. Selalu kayak Tapi gitu. rame-rame sama Satya juga sama. Ya siapapun yang bisa diajak. Tapi kamu sampai sekarang masih dihubungin nggak sih kayak BEM baru nih terus Kak Daryl kamu minta sarannya dong? Enggak, udah enggak. Udah nggak? Udah enggak. Aku terakhir itu kemarin yang Arma. Arma tuh tahun lalu berarti. Tahun lalu. Kan baru banget nih sertijab. Nah, ya sekarang udah enggak. Soal aku tuh, Kakak masih kak? nah aku yang menutup diri untuk itu Ril. Aku nggak mau post-war syndrome sehingga beres itu aku nggak mau kayak ada undangan Kak jadi pembicara nggak. Oh iya. Kecuali emang diskusi ngobrol sama teman-teman pengurus aja nggak apa. Oh iya. Jadi kayak masih internal lah hitungannya lah. Tapi kalau untuk ini soalnya aku merasa kayak apalagi kalau jadi narasumber ya tanggung jawabnya moralnya besar. Jadi contoh soalnya kan dilihat tadinya kan. Iya. Aduh, jadah. Tuh. Tapi ya memang ada, itu kan preferensiku kayak gitu. Kan ada orang yang punya preferensi, punya ilmu dikit tapi berbagi lebih bermanfaat. Iya. Tapi kalau aku, karena aku merasa itu tanggung jawab moral untuk dilihat sama orang dan untuk memperhatikan apa yang aku ucapkan. Jadi dadah dulu kan. Kakak salah ngomong ya. Dadah salah ngomong. Ya gitu. Tapi sekarang kayak udah nggak ngikutin. Sama, aku nggak ngikutin sama sekali mengenai itu. Cuman yang aku kaget ternyata dosen terdekat itu lah salah satunya lah. Jadi WR3, Pak Aldit. Oh iya. Iya, Kaget paling. tuh, barusan tuh. Dia kan terakhir jadi dekan. Iya, Aku itu bahkan pun. masih ada fotonya kak. Masih? Aku graduation sama dia. Oh iya. Terus aku ingat banget pas lagi wisuda tuh dia bilang, hari ini kita mewisudakan teman-teman dari Fakultas Pertanian, tapi ada satu yang menurut saya spesial. Itu dia. Disebut terus kayak respect. Terus gitu ya, Dan? Respect. Mana ya? Sampai aku mengabadikan fotonya. Kamu simpan fotonya? Masih. Fotonya nggak disimpan di galeriku karena aku suka dilihat-liatin galeri kan. Karena ya iPhone emang jelek. Jadi aku simpen di cam scanner. Soalnya Pak Aldit itu dulu tuh memang senat dia, BEM lah dia. Oh, Dan dia Presma. Kamu tahu nggak? nggak tahu. Presma dia. Oh gitu. Cuman aku lupa tahun berapa. Jadi memang makanya dia suka dengan aktivitas teman-teman yang di aktivisme itulah di BEM di senat kayak gitu. Dia dukung penuh lah teman-teman itu. Tapi aku tahu dia banyak berjasa sama aku sih. Oh ya? Karena
pas yang di 20 itu aku kan mau di DO waktu itu sama rektor. Oh iya. Mau di DO sama rektor katanya memperburuk nama kampus. Anjir. Segitunya ya? Terus Pak Alit nih yang ngomong kalau di Eril ini kita nggak punya alasan buat DO di Eril karena dia di kuliah IPK-nya oke. Terus dia nggak pernah diketemukan punya masalah moral, dia juga aktif gini-gini. Betul. Anjir. Kalau misalnya ada apa-apa nanti saya yang tanggung jawab. Oh dia pasang badan? Dia berani ngomong gitu. Ada juga yang urusan kalem-kalem, tapi dia salah satu punya jabatan tinggi di dekat sama gubernur. Siapa? Bulu Kartini. Oh Ilu iya. Kartini ya kan? Iya. Dia staf khusus bidang pertanian organik kalau nggak salah. Iya. Dulu aku pernah tuh waktu itu ngobrol sama dia. Oh iya, sama Bulu Kartini. Ngobrol gara-gara dikenalnya sama Mutia. Iya. Mutia kan dekat sama Bu Kartini. Betul. Terus ya dia bilang lah kalau dia kalau nggak salah juga jadi staf ahlinya poster kalau nggak salah. Iya betul. Saya gubernur. Terus ngobrol-ngobrol lah. Jadi kalau kamu ngobrol sama Pak Poster tuh janganlah keras-keras gitu. Oh itu dia bilang. Iya. saya tahu emang jiwa kamu masih muda gitu. Bisa lah kalau ada cara ngomong gitu lah. Terus yuk, ada orang mau makan ini. Tapi rumahmu kan emang di sini ya, Ril ya? Di Jakarta kan ya? Oke. Jakarta, tapi aku perbatasan gitu loh Kak. Oke. Perbatasan sama Bintaro. Jadi kayak rumah aku di Cempaka 3 tuh Jakarta Selatan. Tapi Cempaka 5 udah Bintaro. Oh gitu. Tuya kan juga di Jaksel juga dia? Katunya yang Di- ngekosnya terakhir seingatku di Kuningan ya? Kuningan ya? Wah, kurang tahu gue. Oh iya. Si Tuya, nanti kita tanya sama dia. Jujur juga udah lama banget tuh nggak ketemu Katuya. Iya. Terakhir kan kita pas kawah nikah. Kawah Iya. ini. Tapi itu pun nggak ngobrol kan, setelahnya kan kita misah. Hah? Oh iya, nggak kita tuh sempat ngopi, tapi kayak itu ya sembahyang dulu ke ini. Oh, iya. Terus dia nyusul kan, pas dia nyusul kita udah mau balik. Iya. Diselesaikan usahakan apa yang dimulai kan. Nah, daripada Pandi udah mau DO dia. Oh iya, ke Pandi gimana? Tapi lulus pada akhirnya. Oh. Pada akhirnya lulus dia. Entah 7 tahun berapa tahun dia tuh. Ke Pandi gimana kabarnya Kak? Wah, aku nggak pernah chat sama dia. Sombong ke Pandi sekarang. Nggak tahu ya, fokus sama keluarganya kali ya. Soalnya dia kan udah nikah sama desa kan. Nah, Oh iya? Iya. Aku nggak tahu jujur. Itu tuh udah nikah, malahan nikahnya tuh 2023 apa 2022 gitu, Real. Jadi aku pikir Pandi selesaiin kuliah tuh karena ini dorongan dari desa lah. Maksudnya Oh, iya. di inilah, ayo Gimana dong kok selesaiin, nih gitulah. Iya ya. Sepertinya rame. Tadi nggak ada yang sudah satunya. Sekarang pada keluar kali ya. Banyak kucingnya, hati-hati yuk. Pesan sama Daryl dan Ayu. Apa tadi apa? Oh, soalnya aku tahu terakhir kamu cerita, kamu tuh di Nielsen. Iya. Iya kan? habis- Nah, setelah Nah, itu- setelah itu baru aku di Nielsen. Pas udah keterima di Nielsen baru keluar. Iya. Aku waktu kamu cerita Nielsen tuh gue no clue loh, apa itu Nielsen? Apa itu lembaga survei Nielsen? Ternyata itu yang ngasih rating ke TV juga ya? Dulu dia Survei kan ya? survei rating TV pada zamannya namanya Aksi Nielsen. Terus karena tren TV sudah bergeser, akhirnya mereka bergeser bisnis ke FMCG. Oke. Typically cek brand health-nya mereka. Oke. Misalnya Mayora versus misalnya Mayora segmen kopi versus Kapan Api misalnya kayak gitu. Kita ngelihat seberapa kuat perception mereka, perception masyarakat terhadap brandnya. Basically sama kayak di Marplus. Oh iya, mana situ juga ya? Hanya aja industrinya fokusnya ke FMCG. Oke. Nielsen. Itu Oh berarti dia emang mengerucut ke sana ya? mengerucut ke sana. Mengerucut ke sana. Seru sih. Aku ngerasa pas di sana jauh lebih stable, posisinya juga working environment-nya juga cocok. Aku bisa lah belajar gitu di sana. Iya, betul. Karena pasca BWS itu aku ngerasa bahwa kayaknya kalau event perusahaannya besar tapi working environment-nya nggak cocok, bukannya aku capek. Kalau misalnya hanya capek untuk diriku nggak apa-apa ya. Cuman karena capeknya itu mempengaruhi performance, jadinya menurutku udah nggak bener nih. Jadinya akhirnya pindah gitu. Dan di Nielsen nih aku ngerasa capek ya, tapi capeknya nggak sampai mempengaruhi performance, malah jadi mendorong gitu. Oke. Setahun
6 bulan lalu lah kira-kira udah pindah. Oke. Oh, ini baru lagi sekarang. Ini sekarang udah baru lagi. Oke. Sekarang di Sinarmas. Sinarmas. Di Nah, bagian BSD. mana nih? Banyak nih Sinarmas nih. Iya. Sinarmas Land ada, Sinarmas Land. Agro ada. Tapi yang di land. Oh, yang Land. Yang di land, tapi di bagian non properti. Lah, gimana ceritanya Sinarmas Land? Properti. Iya, jadi Sinarmas Land itu baru kayak 3 tahun lalu itu mungkin mereka menyadari bahwa land banknya mereka makin kecil. Oke. Terus mereka nggak bisa lagi berpikir untuk menjual properti gitu. Oke, terus Akhirnya mereka coba buat bikin divisi Lambat laun. properti. Divisi properti ini intinya nyari bisnis di dalam kota apapun itu. Untuk menunjang kota itu sendiri lagi Untuk sih kak. menunjang kota itu lagi. Sama lemongrass. oh, terima kasih. Nah, kalau boleh sharing ya kak, Iya. menurutku di divisiku yang sekarang ini asik banget. Oke. Kenapa? Karena dia itu jauh dari apa yang pernah aku pelajarin sebenarnya. Jadi aku sekarang kerjanya di digital business namanya. Dia itu kayak venture capital. Oke. Dia punya dana, dapat dari kayak ada partner-partner ngumpulin dana, kita invest ke startup gitu kan. Nah, dan mereka itu bisa ngajak startupnya untuk ngantor di BSD, mereka bisa dapat benefits dari startup ini, misalnya startup ini construction gitu ya. Iya. Mereka bisa ngasih Iya nih. tapi kita juga bisa jual saham kita dari mereka. Ini ya, apa istilahnya story? Tapi fokusnya ke startup ya, Ril, ya? Maksudnya ini ya, bisnis agregator bukan sih namanya? Bisnis apa? Agregator? Bukan ya, beda ya? Agregator. Nah, ini tahu nih, aku nggak tahu nih. Pinteran dia. Agregator. Istilahnya. Enggak. Tapi berarti yang non properti yang kamu ini sekarang ini konteksnya kayak visi. Kayak visi. Bahkan kerjanya SVC. Venture capital bos. Apa? Venture capital. Venture capitalnya under ekosistem, jadinya corporate venture capital namanya. Atas nama Sinarmas Venture Capital. Kenapa nggak buat Sinarmas visi ya? Mungkin akan. Belum berarti ya, belum ya. Ada sebenarnya Sinarmas Digital Ventures, tapi itu bukan punya land. Oh, oke. Oh, karena ini land ya, ini land ya. Informatif berarti gitu. Iya, laki bos, masa bos. Aku malas ngopi tuh kalau jam segini tuh nggak tidur aku ntar. Pacar sama aja. Iya, tanpa nggak sekeras kopi. Jadi Kak Novian mau pindah ke Jakarta. Nggak ada. Dia Nggak baru pernah. bayar apartemen kan. Nggak ada kepikiran di Jakarta sih aku. Ada, Kak. Kayaknya sih kalau kerja gini aja aku ke Jakarta masih oke lah. Lama tuh ya aku Kemarin Jakarta bulan apa sih? Oktober. Oktober. Sebelum Maki. Iya. Kan Maki. Oktober kali sih. ternyata. Ntar dong. Desember aku tuh mungkin lagi. Desember Di Bali. Enggak. Kan balik ke Bali. Desember November apa? itu. November. Oh. Ini udah lama berarti. Dipikir udah masih baru. Kayak tadi aku di jalan ingat kan kayak Masa obrolanku waktu itu beda banget apa ya gitu. Oktober tahun lalu. Baru dong Kak. Baru. Tapi dia merasa udah lama. Soalnya banyak hal yang berubah setelah itu. Oh, oke. Berarti udah kangen berarti. Kayak banyak hal yang terjadi. Ya, progresnya nih progres kerjaan apa progres wanita nggak tahu soalnya. Tapi apa Kak yang berubah? Apa aja yang berubah? Oh, banyak. Nah, sedangkan kita tuh udah lebih lama lagi kan waktu sore. Iya, lama dia lagi berapa lama? Tahu nggak sekarang? Karena ini Kak, Pak Haka kan waktu itu aku pas mau keluar kan sempet dia ngobrol sama siapa ya? Bisnis tahun ini Pak Haka bagus karena dia show babi. Tahun ini. Tahun waktu Lalu. itu waktu aku mau ada di sana. Dia siap babi tapi waktu itu sebelum ular apa ya? Aku lupa. Oh, 2 tahun Naga. lalu dong berarti. Tapi ini udah masuk show ular bakal cong nih bisnisnya. 2 tahun lalu. Kalau lah. ini udah sebenarnya kalau kata orang-orang kalau ini confidential. Aman. Kalau Banyak rahasia yang mau Kalau dilindungi. kata orang-orang kan gue kasih tuh pertumbuhan ekonomi naik gitu. Di datanya. Di Itu kan datanya. Buat apa ya, gua. Kak? Iya, maksudnya jadinya Cherry nggak picking ada- aja tuh. nggak bukan cherry picking sih. Maksudnya memang ada sektor mungkin yang naik gitu. Cuman jadinya nggak bisa jadi indikator yang bisa ngasih tanda bahwa ini lagi nggak benar gitu. IHSG naik walaupun ditopang sektor-sektor apa sih namanya konglomerasi, tapi ya nggak bisa jadi indikator gitu. Emas aja sekarang udah harganya berapa? Iya. Gaji naik nggak seberapa. Ya lagi.
Iya kan, emang sih ada per tahun kan selalu ada kenaikan apa inflasi gitu. Tapi kan nggak bisa ngikutin pergerakan itu. Aku inget banget yang kita kayaknya masih tahun lalu yuk, beli 2024 Iya, akhir 2024 akhir kita tuh masih beli emas 1450 450. per gram kak. Oh ya, Sekarang udah hampir 3 juta. Terlalu lebaran 2 juta. Iya, sekarang udah hampir 3 juta loh. Kayak parah banget, nggak kekejar semuanya. Aku baru mikir, "Nih, kalau punya uang 2M enak juga ya." Langsung deposito aja ya kak. Kayak Tinggal nimbal itu. 1M beliin apa BBRI 500 apa Iya, tinggal dividen. dividen 90 juta kan. Enak juga ya. Tapi untuk mendapatkan itu nggak instan Nah sebenarnya. itu enak Tapi juga. beda kalau Kanata bangun kos-kosan. Karena kan unit kos-kosan. Ya itu kan ada Kalau kata di ada tanahnya. kalau di Bali kata itu kak jual tanah terus bilang terus nanti beli apa captionnya sukses sama leluhur gitu. Positif. Ya udah. Kasatnya kan kemarin sempet kesini kan? Ya, Nah, tuh ngapain dia sini? kakaknya nikah. Kakaknya nikah. Kakaknya. Dia punya kakak. Kayak sepupu. Oh. Bukan sepupu deh, om. Om. Adik ibunya. Adik ibunya. Oh gitu. Berarti beda jauh ya Beda jauh, paling kecil. Tak pikir ini dia ada kayak kerjaan di sini ngapain. Lama kan Novin event ini? Nah, aku nih ketriggernya gara-gara temenku kan, dia kan buat TikTok tuh kan. Aku baru Agustus nih bukan TikTok. Agustus aku upload ke TikTok gitu kan, berapa kan set lumayan 1000 tuh views apa followers sekarang Oh, di iya? TikTok ini. Aku nggak nyangka ternyata sebagus itu gini. Udah 1 tahun. 2 Belum tahun. nyampe. Belum nyampe. Kan Agustus kemarin aku baru bikin. Sekarang bulan Januari. Berapa bulan itu? 6 bulan ya? Ya sih. Tiba-tiba jadi tiktokers kakak. Iya. Content creator. Halo. Jadi sekarang udah kelihatan dulu kayaknya. Penumpang branding Novin event. Aku seneng banget denger cerita yang kayak gini kak. Jadi Karena aku tuh udah males banget sebenarnya kerja sama orang. aku bahkan punya plan gini. Kalau sampai Agustus aku dapat side income setara gajiku, aku kayak pulang ke Bali. Terus aku bakal jeda corporate lah berapa 2 bulan. Segmennya nggak ke pemerintahan ya kak? Iya, kalau aku sekarang swasta kayak gitu-gitu. Iya sih swasta sih ya. Rata-rata industrinya paling banyak apa kak? Kalau selain kalau game ini kan? Nah, ini game baru nih, game baru nih. Ini baru nih Iya, sebenarnya. biasanya corporate meeting. Biasanya kalau awal tahun kick off kan, kick off sales apa gitu kan. Berapa Ayo, kan Kak, penyertaan modalnya? Penyertaan modalnya berapa? Gila pada mau invest ke aku Ki. Penyertaan modal aku ikut jadi ini lah. Jadi investor Bisa ya. ikut juga nggak kak? Naruh modal. Boleh nggak sih? Buat PT sendiri gitu apa harus sama orang? Nah, aku nggak tahu tuh, aku belum mendalami itu. Ah, ini Harus orang berdua lain ya lah. minimal ya? Iya. Tapi bisa perseorangan bisa, tapi gimana syaratnya lupa. Tapi kalau ini minimal 2 kok. Dan amat. Namanya perseroan. PT perorangan berarti ya. Ya langsung kakak direkturnya temannya satu kok bisa. Ya, Gitu ya, dia tuh bisa ada Tapi kalau segala. CV, kalau buat CV, CV justru ada minimalnya juga nggak sih? CV. Jadi aku malah nggak pernah ya, soalnya kan biasa di kantor buatnya PT langsung kan. Belum tahu harus berapa orang. Tapi mending PT sih kak sekalian. Bisa 50 kakak itu aja modal dasarnya 200 juta, modal tempatnya 50. Jadi kakak harus setor 50 doang. Oke. 200 50 siapa? buat jadi deposita. 200 nya siapa? 200 juta tuh modal ditempatkan, tapi setor itu boleh 25%. Oh. Itu maksudnya buat jadi cash di company, bukan deposit kan? Apa? Itu buat cash di company, buat running. Cuman syarat doang. Setelah itu 50-nya dikeluarin buat apapun yang lain bebas. Oke, menarik. Kenapa kok harusnya sampai 7? Iya. Ya banyak kesamaan lah. FYI aku sama dia satu SMP. Oh gitu. Kita sampai 7. SMP 7. Cuman kita baru nggak kita satu SMP waktu kuliah. Emang Tapi dulu nggak seangkatan? saling kenal. Enggak, aku tahu aja dia. Mukanya, oh ini mukanya. Nggak kenal. Nah, oke nggak kenal aku kan? Tapi Tahu, Katia tapi sama Kak Novian seangkatan. Seangkatan. Funny things di zamanku kan kepala lembaga kan aku. Nah, aku terus Dia Panca main anak hukum, nih sama Lucky, sama Lucky. anak hukum, Kak Lucky. Dio. Nah, aku berempat nih sekelas. Aku kaget juga, ih anjir anak SMP 7 semua nih maksudnya. Satu lembaga nih. Itu paling gokil ya, SMP 7 semua ya. Oke, SMP 7 juga. Ada anak FIB juga SMP 7, Cok. Siapa? Oh aku ingat. Cahya apa siapa itu namanya aku lupa. Aku tahu. Iya. Wakil kan ya? Iya, wakil.
Tapi kemarin ngapain kartunya ke IKN kan? Wah itu gong sih. Itu ngapain Kak? Aku penasaran sih. Di antara ribuan malam yang kita pernah hidup ya. Aku pernah satu malam tidurku dilindungi pas pampres. Jadi oh pas Prabowo kesana ya? Satu hotel gua Prabowo. Ini respect. Prabowo tidur, gue tidur di hotel yang sama. Tuh hotel ya? Hotel. Aku satu venue yang sama Putin pernah. G20. Kan aku di Kempinski. Iya. Oh iya Kak? Iya dong. Menteri itu udah nggak ada harganya di sana karena kepala keluarga semua kan. Iya. Ada Xi Jinping. Ada presiden juga pasti ada harganya. Iya cuy. Iya. Ternyata ada naik helikopter sih curang. Padahal aku udah kayak rasakan tuh jalan maut. Kita kayak helikopter langsung Dia naik turun di helikopter sana. ternyata. Ada yang demo Kak? Nah itu sih yang aku baru lihat, nggak mungkin sih bisa demo sih. Nggak mungkin ya? Karena itu kan kawasan Ketat khusus itu ya? gitu. Jadi jalannya tuh kayak muter gitu. Nggak sesat kali orang mau demo di sana. Iya. Nggak boleh masuk karena kita cuma satu. Isolasi Di ya? luar aja. Terisolasi dia. Isolasi tuh. Jadi udah makin dekat dong Kak, jadi RI 1 sebenarnya sekarang. Wah itu makan pagi sebelah menteri. Iya. Tapi aku baru tahu sih pengamanan presiden itu gimana. Sebenarnya itu bikin gue kesel karena resource yang dikeluarkan negara untuk presiden itu segede itu ya, dengan kekuasaan yang dimiliki oleh presiden segede itu, berikut wapres juga ya. Cuman aku kesel kalau setiap ada kebijakan ngaco atau pidato ngaco gitu. Maksudnya kayak ini dia mau datang aja nih. Waktu itu aku berangkat Minggu pagi, itu bandara isinya pas pampres semua. Karena aku udah kayak presiden mau berangkat nih karena itu pas pampres semua barang apalah. Terus adalah temanku bilang besok presiden ke Balikpapan. Oh ke Balikpapan, kita kan ke Balikpapan juga tuh. Biasanya peresmian kilang minyak kan Balikpapan. Wah, kok dia bareng-bareng gitu. Terus ada tuh desas-desus ke IKN atau enggak? Karena kan itu simbol ya sebenarnya ya, kalau dia ke Balikpapan tapi dia nggak ke IKN. Oh iya. Artinya akan dipertanyakan. Simbol aja sebenarnya. Kayak dia ke IKN. Nah, Itu pas pagi Senin aku bangun di depan tuh udah ini Pampres. tentara semua. Kok meeting sih apa sih? Briefing dan lain sebagainya. Siap-siap itu udah dari siang. iya. Ada apa? Simulasi pengamanan. Pas pampres udah brief, udah keliling. Datangnya malam kayak anjir lama banget ternyata ya gitu. Iya, BSD, bis gratis. BSD Link. BSD Link. Teman-temanku yang naik kereta juga banyak yang naik BSD Link itu. Cuman jalannya juga jauh. Aku nggak punya kebebasan kalau aku naik bis. Harus Betul. ikutin aturan jam Iya, mereka. Jam mereka, pulang betul. itu. Itu mahal tuh, mahal. Iya betul. Harus pulang Kebebasan Tenggo. dia. Tenggo. Harus pulang Tenggo, berangkat Tenggo juga. Bukanlah kebebasan yang kuinginkan. Sebenarnya itu sih aku masih ragu. Pengen pulang aja, nggak tahu kenapa. Enggak tuh rasa kangen kayak aja. Bali mau manggil ya kak? Aku pengen, nggak tahu aku masih nggak terima, nggak ada perasaan nggak terima aja. Dengan apa Kak? Karena ternyata itu satu hal yang belum bisa aku copy ke Jakarta, perasaan penuhnya gitu. Nggak tahu kenapa sih. Kecuali mungkin ya kalau aku ketemu orang di Jakarta dan Nggak, mungkin. intinya nggak punya pacar gitu aja sebenarnya. Intinya gitu aja. Padahal Kayak adek, jadi pacar di Bali. padahal adekku kan Jakarta juga ya. Cuman ya udah tetap aja gitu. Tapi Kakak masih sering ke Pura nggak? Masih sering ke Pura? Sekarang aku memprogram seminggu sekali. Masih? 2025 aku sering. Masih Wanatri kemarin kak. Wah, aku capek gitu. Aku kan ke Bandung. Aku udah janjian sama adekku tuh. Adekku belum pernah Salah sebenarnya. Kakak janjian jangan sama adik sebenarnya. Nah, aku udah janjian sama adekku. Iya, Kita itu bermalam nih di Terus sama Pura. ke Pura, jangan sama temen kos yang cewek. Ya kalau itu emang enggak. Kan kira-kira nih itu ceweknya ya. Iya bener. Terus pas Jangan kayak gitu. aku bahkan bela-belain itu dari Bandung naik bus ke Jakarta. Karena ngejar ternyata pas sampai Jakarta hujan deras dan aku ngantuk. Jadi aku tidur. Nggak kuat aku tidur. Jadi sebenarnya itu ya. Enggak, triggermu kayaknya karena teman kosmu punya pacar. Enggak juga, emang feelingnya aja sih menurutku. Kalau kata temanku emang kurang ajar sih. Di usia sekarang emang harus. Kak menurutku ya kalau kakak ke mana sih Pura Rawamangun. Rawamangun itu terlalu rame. Nah kalau kakak ke Pura yang spesifik kayak di BSD gitu, nah aku banyak banget ngeliat orang cewek-cewek itu kayak sendirian, selingkuh karena kan pasti kita sepi ya. Terus nyari Jadi kayak korek. Dari Korea. Bener dupa. Oh ya karena Korea nggak ada ya gitu Iya. studio. bener-bener kayak gimana ya, kemarin kan aku sendirian juga
kan pas film kemarin. Terus banyak juga ternyata yang sendiri-sendiri kayak sumur-sumuran aku gitu, yang Purnama kayak kan ya, Purnama. buat diajak ngobrol dan kenalan itu enak gitu. BSD jauh masuk. Kalau di sana kan rame ya, kayak nggak intimate gitu, sembahyang berapa kloter Demi terus cinta, makan gitu. demi cinta. Terus rumahnya di BSD. Itu kayak dan pasar Kelungkung kan. Kan feedback yang global sih. Oh tapi itu tetap, maksudnya ya, kalau kita bicara ya, ada nih temen kita yang sering main bareng, dia orang consulting dulunya. Dia tuh setiap kita main dia selalu megang laptop, selalu dari laptop. Terus dia tuh bilang kemarin, wah kemarin gua pulang kantor which is jam 7 langsung tidur. Menurut dia tuh salah, kan toxic ya. Maksudnya seharusnya memang Oh iya. terusnya memang nggak kayak gitu. Waktu aku kan dulu gitu, Merasa bersalah kan. dia ngapa-ngapain harus masalah kak. Dia kayak misalnya udah jam 8 malam, terus dia tutup laptop. Salah nggak ya aku tutup laptop Nah, jam itu. segini? Jadi di habis makan dia buka lagi. Di sana aku baru merasa kenapa aku nyaman banget dulu di Mapes, karena MN menurutku ekosistemnya enak banget, support nggak ada yang toksik, enak lah lingkungannya tuh enak gitu, atasannya support, kalau salah kita tuh di backup atasan, asalkan itu emang udah dari awal dia tahu dan dia terlibat. Kalau bukan yang dilempar, tapi kalau enggak dia tetap di depan klien itu dia membackup itu, di belakangnya yang kita dimarah-marah. Ternyata ya pas pertama kali aku masuk sana aku juga kaget karena di Nielsen tuh sering banget lembur. Dan di tempat sekarang tuh 530 tank tuh udah Cabut. Aku dapat 2 user. Userku yang pertama itu ibu-ibu, dia udah punya 3 anak. Jadi dia kalau bisa pulang lebih cepat dari 5.30 dia akan pulang. Iya. Udah nggak ada bos ini. Dulu pulang. Beneran pulang jam 3, jam 4 beneran pulang. Iya. Terus habis itu setelah kerja di sana, setelah berapa bulan, 3 bulanan, aku dapatlah sekarang user baru. Kenapa? Karena seniorku ini yang ngurus portfolio dia keluar. Oke. Dia ini juga modelnya sama, tapi dia bapak-bapak. Dia lebih mungkin hands-on sama pekerjaannya, cuman dia juga pulang tepat waktu. Tapi aku melihat perbedaan di antara keduanya. Ibu-ibu ini dia kerja tuh memang posisinya perusahaan ini 100% dia ngasih perusahaan ini gitu. Jadi dia sometimes juga sering lembur untuk hal yang nggak penting menurutku. Oke. Versus user kedua, dia tahu banyak hal yang penting, tapi dia benar-benar bisa memprioritaskan karena dia bukan yang ngejar klien. Jadi dia yang running the business. Jadi dia punya otorisasi untuk yaudah yang ini ntar aja. Prioritasnya. Dia bisa jalan, semua ngikut dia, tapi dia juga jalan punya bisnis kan di luar. Aku pertama kali meeting nih sama user kedua aku untuk alignment apa aja kerjaan yang harus aku kerjain. Aku udah siapin tuh, karena sebelumnya aku handover sama seniorku yang udah keluar. Itu kayak berapa minggu tuh aku meeting terus gitu sampai aku catat semua udah aku siapin banyak hal yang pengen kutanyain gitu. Ternyata pas meeting itu 2 jam aku ngobrol nggak sama sekali soal kerjaan. Meeting pertama. Dia bilang kalau bisa lu jangan jadiin kerjaan ini fokus lu karena lu masih muda. Aku manggilnya kok Alphonse ya. Kenapa kok? Gue udah hampir 50. Iya umurnya by the way. Gue udah hampir 50 tahun. Gue udah hampir 50 tahun gitu. Dan satu hal yang gue sesalin adalah gue gak memulai bisnis ini. Bisnis yang gue punya lebih awal. Dia cerita bahwa dulu dia kerja di kantor auditor. Hampir 10 tahun. Pindah 2-3 kantor. Terus dia baru kesini dan dia baru mulai bisnis setelah di sini. Kenapa? Karena backgroundnya waktu setelah dia dari auditor dia sempat ada masalah terus dia ke PHK. Dia nggak punya income sama sekali. Terus dia mulai bikin bisnis. Baru jadi setelah itu ya? tukang bangunan. Terus itu dia ngerambah bisnis sampai dia ngerasa bahwa
kayaknya gue juga nggak bisa bergantung sama bisnis ini, maka gue harus kerja. Iya. Jadi dia masuk ke Sinarmas ini udah dalam pribadi yang beda gitu loh. Iya. Terus dia bilang, lu punya motivasi apa buat lu masuk ke sini? Oh, aku pengen jadi analis, aku pengen kayak gini, pengen gitu, pengen juga gitu. Gak ada kepikiran buat bisnis. Bisnis apa ya? Terus aku cerita lah, aku sempat punya ide buat bisnis. 2 jam itu kita meeting soal gimana mewujudkan bisnis aku. Respect banget sih. Iya. Dan setelah meeting ini sampai sekarang akhirnya aku buat kesimpulan ternyata ya Kak, apalagi setelah dengar cerita ekonomi ini, Anjir. kenapa ya kita nggak buka bisnis ya Kak? 20%. Ih, gila. Ya berapa 10 ya? Iya. 10%. Iya, soalnya dari ceritanya Ko Alfons itu dia bilang kita nggak bisa berharap selamanya sama korporasi gitu. Kalau lu jadi gua waktu itu, gua udah punya 3 anak, mereka waktu itu udah mau masuk 1 TK 1 SD. Wah itu sih belum. Gua nggak punya duit, gua mau kayak gimana gitu. Kan aku cerita sama dia, aku juga punya planning buat nikah. Iya. Dia makin mendesak aku untuk segera punya bisnis. Iya. Jadinya tuh aku sampai kepikiran ternyata setting korporasi ini banyak ambigu sebenarnya. Tapi ambiguitas ini sebenarnya tergantung orang. Oke. Kita mau consume itu sebagai bagian dari rutinitas atau kita mau jalan itu sebagai kayak si kalau Ya. bagi-bagi. Soalnya adikku kan di BCA nih sekarang. Wah dia sebenarnya santai nih Cip. Dia cerita kayak gitu juga, jam 3 tuh kemudian udah selesai, jam 4 udah selesai. Jadi emang tinggal nunggu waktu pulang aja. Kayak kok gitu nggak sama ya. Tapi mulai dari mana ya kan? Pelan-pelan. Yang fasilitatormu itu loh, itu yang itu. Apa? Yang cerita fasilitatormu tuh iniin tanah apa, rumah renovasi jual lagi. Wah itu gila tuh kan. Itu gila sih, dia buat ekosistem sendiri. Siapa? Ada nih Fasil tuh di MI. Tapi dia tuh investornya dari Cina. Dia dapat investor dari Cina. Cuman dia rutin ketemu itu di Malaysia lah bawahnya. Dia tuh ngebuat ekosistem apa sih namanya, financing, pembiayaan, kontraktor, sama perumahan. 3 itu dikawinin jadi 1. Jadi dia beli Dia punya rumah. perusahaan. PT-nya tuh itu. Apa namanya? Aku lupa. Dia nggak nyebut nama. Pokoknya dia bilang dia ngolah misalkan rumah sitaan atau rumah yang dijual. Dia beli itu, direnov dengan kontraktornya dia, dijual ke orang KPR, pakai financingnya dia. Oh gitu. Jadi financingnya Dia financingnya dapat dari si investor Cina. Iya. Jadi kalau dia nggak bisa bayar, rumah kan rumah dia juga gitu. Jadi dia tinggal over kontrak yang lain, ambil dari financing ini. Ya udah 3 itu saling menghidupi. Kontraktornya dapat dari renov dan bangun ini. Iya. Itu kayak sih oke juga ya gitu. Karena dia masih muda, 30-an something lah. Fasil nih kan. Fasil. Aku baru tahu loh tuh mengenai financingnya tadi tuh. Dia cuma cerita dia beli rumah, dia beli renovasi, dia jual lagi. Gitu Iya aja. kayak gitu. Itu aja yang gue tahu. Oh ya, financing itu untuk ininya, KPR-nya lah. Jadi Oh, kita nggak perlu ke bank, Ah. kita cukup ke dia. Kalau ditanya dia apa sih namanya, kalau di bank kan ada hati-hati ke NPL lah ya. Dia nggak perlu khawatir itu karena asetnya dia juga gitu. Oh, anjir, karena Kalau dia ya. kreditnya macet, salah apa, bisa di suatu kondisi macet dan memang harusnya diputus, ya udah diputus, dia nggak ada ruginya gitu. Bahkan dia dapat berapa Iya, Yang udah berapa udah dibayar. hancur. gitu. Curang. Bisa di over credit lagi. Curang. Makanya gue bilang kayak, kok bagus sih dia gitu. Tapi hal kayak gitu sih, Kak, masih cerita-cerita itu yang di tahun ini ya, tahun Iya. ketiga aku kerja ya, aku jadi pikir gitu loh. Iya. Apakah 3 tahun terakhir ini sama ya sebenarnya ngejar Tapi perusahaan bagus ya? nggak sih, perspektif sih, karena kemarin aku kan gara-gara ini aku ngitung ya, mencoba menghitung boring bisnis gitu, boring bisnis saja apa gitu. Terus aku ngitung kan, aku punya cabang sekian gitu. Per bulan dapat sekian, aku kayak ini lebih dari kerja korporat aja, maksudnya lebih jauh bahkan gitu. Dan effortnya mungkin nggak segede Iya, gitu. kita kan ngapa-ngapain, nyaris nggak ngapa-ngapain. Iya, iya. Wah, disitulah gue rasa kayak
kayak salah emang cara berpikir kita selama ini kayak salah deh. Karena aku ingat banget kan, tahun pertama aku masuk kerja ya, Iya. alasanku itu bukan duit. Nah, Tapi sampai sekarang alasanku bukan duit. Alasanku bukan duit. Alasanku adalah pengetahuan, Exposure. branding, iya. branding personal. Ya. Tapi ternyata semua ini kalah gitu sama duit. Ya. Iya. Ya karena menurutku fase sih. Fase ya kan? Fase. Tapi itu karena kalian nggak punya role model ini nggak sih, pengusaha nggak sih? Maksudnya orang yang punya bisnis di keluarga kalian? Ya itu juga. Dan kalaupun ada ya kecil-kecilan aja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kalau kamu ada deh, nggak ada juga. Nenek Ada tuh tapi jauh. pedagang di pasar dulu. Pasar Kumbasari. Oh iya kan? Cuman ya kaya nenekku. Ya maksudnya aku bisa memikirin dari segi dia kaya, apalagi kalau kayak sell up. Cuman kan pedagang itu nggak masuk di konsep berpikirku. Maksudnya kayak kita nggak perlu otak untuk berjualan, kita perlu effort, kita perlu konsistensi. Nah itu hal yang aku nggak suka dulu, bahwa aku merasa kekuatanku itu di pemikiran gitu. Kalau sekarang Pada akhirnya ternyata nggak kayak gitu cara main. Ternyata main-main yang simpel-simpel aja. Nah, maksudnya aku baru berpikir yang simpel aja uangnya segitu, apalagi yang strategik gitu. Di kantin kantor itu orang-orang setiap hari tuh ngantri. Kalau udah banyak masih tetap ngantri kan. Ngantri itu berapa puluhan orang yang belanja ya. Satu itu rata-rata 25 sampai 30.000 sehari makan. Itu berapa gitu kan duit. Iya. Makanya boring bisnis aja. Apa buat kantin kita jualan di kantin aja, kita resign dari sini. Kita ambil satu spot kantin, kita jualan nasi. Nggak usah resign, Enggak usah resign. Yang menarik tuh dia jalanin keduanya dulu. kita tuh terexposure sama ekosistem yang ada kayak di kantor ya. Tapi kita nggak bisa utilize kayak orang-orang ini. Itu yang menarik sebenarnya. Iya nggak sih? Ya kan? Nah, gimana Kak? enggak, aku dari awal ngomong bahwa aku tuh memang paham bahwa dia tuh pengen punya bisnis karena dia merasa dari bapaknya dia, dari keluarga bapakku tuh, kakekku tuh yang diturunin tuh adalah ilmu dan merasa kayak ilmu tuh penting-penting, tapi secara finansial nggak stabil kayak gitu loh. Dia kakekku tuh lebih pengen anaknya dia tuh sekolah sarjana dibanding dia pintar dari uang. Maksudnya sekolah sarjana terus jadi PNS kayak gitu loh. Itu kan kayak stagnan jadi. Kebanyakan kayak gitu masih Kak. Karena itu kayak keberhasilan orang tua dianggap Pada zaman itu ya. Nah terus bapakku tuh pengen ngebreak itu dengan punya bisnis ya gitu, karena dia merasa ketika dia nanti pensiun atau dia udah nggak ada, apa sih yang diwarisin ke anaknya secara finansial lah gitu. Makanya dia pengen buat bisnis itu kayak gitu, kan dia punya warung. Nah itu udah masuk ke otakku dari aku SMP dah tuh, kasih buku dia siapa, nah kamu dari pengusaha aja ya gitu. Cuman ya itu bisnis yang aku lakukan malah nggak ada di sana sama yang aku lakukan lah gitu. Iya. Tapi entah itu karena aku nyari sendiri ya, jadi kayak bisa kali ya. Buat diversifikasi aja sih ya. Diversifikasi jadinya iya. Kayak gitu. Nah di keluarganya dia itu malah aneh. Iya. Dulu oma opanya punya bisnis sampai pabrik besar lagi kan, pabrik minuman. Namanya Ini real perusahaan. real pengusaha, punya pabrik, punya mesin, punya truk buat angkut itu. Yang bangun Dan bangun oma opanya sendiri. Opaku dia sarjana di zaman kemerdekaan itu. Iya. Dan jadi dia spesial lah. Betul. Spesial. Tapi bukan dia yang spesial di bisnis ini. Tapi omaku Yang baru lulusan SD. yang cuma lulusan SD. Bisa gitu ya? Bahkan orang tuaku dan saudara-saudaranya mereka semua kuliah di luar negeri, cuma satu yang enggak. Itu karena omaku. Sedangkan opaku yang sarjana ini pada zamannya terkenal lah. Anjir. Ini mah. Tapi lihat minumannya setara Coca-Cola. Iya benar. Iya. Ini punya kamu dulu. Punya keluarga kamu sih. Udah dijual tapi Udah dijual. dijual pabriknya dan Makanya nggak ada yang ngelanjutin, anaknya 5 ya dah. Anaknya 5 nggak ada yang ngelanjutin pabriknya. Menarik Terkenal loh. itu ya. zaman itu Kak, bahkan Teh Sosro waktu itu kompetitor. Kompetitor. Bahkan mereka mereplikat botol ini dengan datang ke Belanda karena dulu ada orang Belanda nawarin ke omaku buat bikin botol. Kangen. Bahkan dulu omanya tuh yang mikirin gimana cara mencuci botol secara cepat. Jadi buat mesin-mesin manual itu kan sekarang udah canggih kan, dulu kan enggak. Dari cerita-ceritanya ya. Dulu kan ada beberapa model minuman rasa gitu ya, kan pakai bahan-bahan baku. Ya, dulu ada susu kedelai yang terkenal tuh. Sisa kedelainya masih dijadiin buat ini tempe. Jadi maksudnya dia tuh kayaknya bukan karena jualan minuman doang, Iya. tapi dia bisa manfaatin bahan Wah ini baku mah sisa itu. kalau di branding lagi laku nih. Minuman
cuman Tapi- masa lalu. Soalnya brandingnya masih masuk, masih dibahas sampai sekarang. Tapi ilmunya sih kak, Banyak yang kangen. bisnisnya yang menurutku tuh buat ngejar ke sana tuh kayaknya panjang. Lama sih. Karena kalau dengar cerita om aku dulu dia cuma jualan tuh yang dari sekolah-sekolah SD gitu. Tapi ya itulah maksudnya ceritanya sama. Terkenalnya yang Moka ya. Yang bisnis sekolahin anaknya dengan beranggapan bahwa dengan menaruh gelar sarjana itu cukup untuk bisa bawa anaknya hidup mapan. Iya. Tapi nyatanya kalau ngelihat dari gradasi hidup beda secara finansial beda. Dan itu yang masih diajarkan sama orang tua aku gitu. Jadi aku sekarang nggak punya Paling di antara 5 anak omamu yang beneran mapan itu yang nggak kuliah luar negeri kan? yang satu gitu. Ko Indri dia yang bisnis malah sekarang bisnisnya tapi properti, punya kos-kosan banyak, punya lahan banyak buat sewa-sewa. MBG aja. kosannya 100 kamar. Iya. Wah, respect kamar. Kamar. Terus kayak itu loh kak. Bukan dua Pasif gitu. income udah tuh masuk terus nih. Astro sewa gudangnya di dia. Oh, iya. Dia punya gudang-gudang gitu buat disewa-sewa Astro lah apalah gitu. Wah itu Astro gila sih, model bisnisnya 15 menit, benar 15 menit lah. Iya. Kayak aku jadi bertanya, apakah ini salah sistem pendidikan ya? Ya nggak sih? Tapi menurutku itu ini juga sih. Kayak dulu kan aku selalu memilih kebebasan itu sebagai sebuah pilihan, sebuah kemewahan. Tapi ternyata ada harga yang harus dibayar. Ya kayak ini ketidakpastian, harus selalu mikir. Dulu sih aku happy ya. Ternyata setelah dilihat-lihat ada fase dimana aku nggak happy, harus mikir lagi. Tapi sekarang ketika mulai berpikir lagi, sebenarnya aku happy gitu. Maksudnya kayak kemarin aku malam kadang-kadang kan nongkrong, terus malamnya temanku balik, aku masih diem di sana apa scroll apa, ngeliat apa. Terus aku kayak aku menikmati lagi ya masa-masa ini gitu, tapi dengan knowledge yang baru. Kalau dulu kan aku masih ingat zaman baru kuliah, baru lulus kuliah, kita punya keinginan tapi kita nggak punya jalan ke sana itu gimana sih caranya gitu. Kalau sekarang kan kita udah terpapar banyak hal gitu. Ya. Terus gimana cara ngolah ini nih jadi sesuatu gitu. Makanya tadi aku udah di jalan kan. Perasaan waktu aku ketemu Novel belum ada pemikiran ini waktu itu gitu. Karena ini sih mungkin Emang situasi sih kayaknya nggak harus membuat. pertama situasi ya kan. Yang kedua gimana cara ngelawan sistem yang dibentuk sih, karena menurut pendidikan makin tinggi makin buat kita sadar ternyata itu banyak resiko sebelum kita ngambil keputusan gitu. Jadi kita cari Ini aman. mungkin nggak tahu ya kak, ini mungkin yang membuat orang-orang tuh nggak bisa keluar dari itu. Kita mau jalanin bisnis, wah kita udah ngitung resikonya nih, secara angka pun kita bisa meramal gitu kan. Kita kan semua bisnis kan bisa diramal dengan angka, tapi kayaknya bukan angka dong. Tapi menarik sih, maksudnya kemarin aku baru baca artikel. Itu kan aku nggak suka baca tentang kapitalisme, itu kayak menurutku itu nonsens gitu. Orang-orang yang mengkritik kapitalisme itu menurutku nonsens aja, karena menurutku itu memang satu sistem yang berjalan aja gitu. Pas kemarin aku baca artikel yang kebetulan relate, jadi kayak pas baca iya juga ya gitu. Maksudnya kalau corporate digaji 15 juta itu udah gede, terhitung gede, maksudnya terhitung yang kayak kita tuh nyaman hidup di kondisi itu, bisa. Kan bisa monoton ya hidup kita sebenarnya. Nah ternyata itu tuh nggak bawa kita kemana-mana gitu. 15 sebulan, setahun, anggap 200 lah. Itu tuh nggak akan bawa kemana-mana gitu untuk menyekolahkan anak di sekolah elit pun belum nggak cukup. Kalaupun cukup ya berdarah-darah gitu, memang harus ada yang ditahan gitu. Terus aku kayak wah gila juga ya, ternyata jebakannya kayak gitu. Nah, di kantor tuh kak, aku banyak ibu-ibu tanya mereka kok kayak kehidupannya ya, aku kan mereka udah umurnya udah 35 ke atas, udah yang 50 malah. Mereka kehidupannya kayak santai, terus tapi anakku tuh sekolah internasional semua. Pokoknya secara kehidupan mereka di luar negeri terus gitu kan. Terus setelah aku telusuri ternyata suami mereka pembisnis semua. Dan jadi mereka buat kerja itu cuma buat ngisi kegiatan, terus nanti pulangan jemput anaknya sekolah, terus mereka nongkrong, pilates gitu-gitu. Dan Nah, punya itu uang cara sendiri jalan-jalan. gitu. Ya tapi dia masih punya karirnya sendiri gitu. Tiap bulan jalan ke luar negeri terus bawa cincin baru kan. Nah mereka tuh jadinya nggak masalah sama mereka misalkan kayak
nggak naik jabatan atau apa, karena kan di Elon Musk tuh banyak convert banget kan. Nah kayak nggak perlu yang lembur, nggak perlu yang apa, jadi cocok banget buat ibu-ibu yang kayak gitu, yang kayak masih pengen karir tapi nggak mau ninggalin keluarga. Yang Terus penting secara secara exposure masih ada lah, bisa mikir-mikir. iya, nah tapi secara financial dia terpenuhi sama suami-suaminya kayak gitu. Buat Begitulah. kita para calon suami. Berpikirlah kalian. Aku soalnya- mau jadi ibu-ibu itu aja. Soalnya yang bikin aku mikir adalah ketika aku ngobrol sama atasan-atasan, mereka juga mikir hal yang belum yang menjadi gitu loh, masih yang kayak Ideation. gue pingin nih buat ini nih, gue pingin nih kayak gini. Berarti artinya selama ini belum cukup dong gitu. Ya kayak Kalau udah di level itu udah ternyata di level belum itu cukup aja belum untuk cukup, bisa terus execute. ngapain kita di bawah gitu. Bahkan dia pun belum cukup untuk nge-execute apa yang dia pingin gitu. Maka artinya bukan modal. Iya, berarti benar. Kalau jalanin bisnis alasannya modal, which jadi alasan itu sejauh ini, itu salah berarti ya. Karena orang selalu Salah ya. bilang, ini kita tanpa modal bahkan. Aku tuh Aku terus di-mention cuy. Karena kan sukses. Gak ada sukses, gak ada sukses. Kita harus berguru kepada Aku iseng banget ya, karena aku beberapa kali sempat masuk saham, tapi saham tuh ya cuma berapa lot gitu ya. Dengan gajiku yang sekarang buat leverage keuntungan tuh di bawah batas yang diinginkan lah. Tapi dengan modal yang segitu, aku naruh kayak aku naik pulang, dikit gitu. iya naik dikit dengan modal yang gede tuh Dan udah bisa lumayan. ngalahin kerjaku 2 bulan 3 bulan gitu loh. Kayak anjir. Harusnya dapat modal gede gitu. Sedangkan aku tiap hari bangun pagi, pulang sore bisa malam kalau kerja lembur, terus sampai rumah capek, itu baru sehari. Baru sehari. kali 30, kali 20 lah, 20 kerja hari Kali kerja. 20 kali 2 dengan segala drama-dramanya gitu. Itu masih belum menangin apa yang aku dapetin dari saham. Makanya gue bilang Anjir, apaan sih? kapital tuh segitunya ternyata. Makanya 1M beli BBR setahun 90 juta sih nggak ngapa-ngapain tadi. Secara produktivitas kalau kita sekarang baca bicara kapitalisme ya, itu tuh jauh gitu. Ada sisi aku menyalahkan itu kayak ya terus kapital apa yang keputar gitu di kayak misalnya saham gitu 2% dari 1 juta kan 2 juta ya, tapi 2% dari sejuta cuma 2.000, maksudnya nggak sebanding gitu. Nah itu tuh kayak ya, tapi di satu sisi gross pendapatan ini jadi boros aja. Tapi satu sisi aku merasa kayak wah ternyata emang, makanya aku bilang cara aku lihat dunia dulu dan sekarang tuh jauh beda. Karena ya sekarang aku mewajari karena dari kecil aku terpapar hal kayak gitu. Bahkan aku pernah kok cita-cita jadi PNS karena Iya hampir ya. Aku sampai sekarang orang tua aku masih menyarankan aku jadi PNS. Nah, aku tuh masih nggak kepikiran kenapa mereka nggak belajar. Soalnya orang tua kan PNS ya, dan aku merasa kalau ibu sama bapak aku tuh emang PNS, tapi mereka yang lain nggak kerja, itu juga iya kayak gitu. Nah, tapi kalau melihat mereka dari PNS itu, bahkan kayaknya untuk menghidupi satu anak dan kuliah itu nggak cukup, apalagi ibu PNS dulu ya, mesti kayak buat walaupun sertifikasi, tapi tetap aja, maksudnya nggak segede kalau PNS yang jabatannya tinggi kementerian kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi terus aku masih, tapi mereka tuh masih menginginkan anaknya juga jadi PNS. Padahal kalau dihitung-hitung atau gimana, kayaknya kayak nggak worth it aja. emang apa sih namanya, ketahanan terhadap resiko tuh memang kayak takut ya kayaknya ya. Jadi PNS jelas jawaban terbaik. Padahal gak ada yang ibu aku waktu COVID bangun villa, nekat sebelum COVID, villanya jadi COVID. Apa namanya, akhirnya kan untung waktu itu kayak, nah itu tuh bapakku tuh sistemnya gali lubang dan mereka tuh, kalau aku kan sekarang bisa protes ya, aku tuh mikir kalau di dunia sekarang kalau nggak bisa kenapa harus buat. Kemaksa gitu. Sedangkan pikiran mereka beda. Kalau mereka nggak punya apa-apa,
karena mereka mulainya dari nggak punya apa-apa. Oh, iya. Kalau cuma buat nyari, buat kalau mereka nggak punya nyali untuk itu, mereka cuma bisanya udah untuk makan, Iya. minum kayak gitu, karena benar-benar nggak punya apa-apa. Bener. Tapi karena mereka berani itulah akhirnya bisa gitu. Lagi terus kayak aku bilang kayak kenapa nggak stop ini kalau udah tua mending balik. Terus kayak tapi jiwanya itu masih kayak Lebih gitu. keren sih. Ini ngambil dia lagi balik lagi. Tapi memang benar sebenarnya aku kan kuliah manajemen keuangan bahkan. Aku tahu tuh skema itu banyak pembiayaan, skemanya dari mana apa. Cuman nggak tereksekusi karena secara exposure merasa itu tuh out of league aja. Kayak itu tuh bukan hal yang benar untuk dilakuin, perhitungannya gimana dan sebagainya. Padahal kita tuh cuma perlu assurance bahwa kalau perhitungannya benar semua itu baik-baik aja kok sebenarnya. Kalau aku nggak ke Jakarta mungkin aku nggak terekspos dengan hal itu, aku mungkin akan terkukung dengan pemikiran itu seumur hidup bisa juga kan, karena kita hidup di lingkungan itu. Tuh, atau kan kayak aku kemarin ngerasa aku naik level, tapi ternyata tetap sebagai pekerja terus ternyata stuck juga. Yang baru sadar ketika ada wake up ini yang kayak ternyata nasibku ditentukan oleh segelintir orang-orang ini juga ya, gitu. Kalau kita nggak berusaha untuk keluar. Cash flow kuadran dulu tuh makanya tuh baca. Iya, aku Masuk kan? masuk. Kamu baca nggak? Cash flow kuadran. Robert Kiyosaki kamu tahu nggak? Tahu. Ada cash flow Aku udah kuadran baca itu. dan baca teori itu dari kuliah loh. Iya makanya tapi Cuma aplikasinya boy. Justru karena masih muda, effortnya lebih. Makanya Karena eksponensialnya lebih gunanya bisa lebih kita banyak. mulai dari sekarang. Iya, betul. Udah api kan cepat nih kita. Jadi di umur-umur segini tuh harusnya kalau kita mau sukses ya Kak, kita harus leverage capital secepat mungkin ya. Emang. Iya. Emang. Dan nggak bisa dengan cara-cara konvensional. Tapi ini juga menurutku ada risiko yang memang harus di manage dengan tepat gitu. Oh kayaknya emang ini yang dirasain orang judi gitu. Karena ternyata menurutku tuh yang lingkaran setan judi itu adalah ketika kita pingin membalikan modal kita. Misal ruginya 1.000, kita akan kayak gimana cara balikin 1.000 itu tuh, terus ruginya jadi 2.000, gimana cara ngebalikin 2.000 itu tuh. Jadi kenapa orang bilang judi itu minus, ruginya itu bukan di nol tapi di minus. Nah di situ aku ngerasa anjing, gua kebayang sih kalau misalnya aku udah nikah, aku udah punya anak, udah berkeluarga, terus kena apa ini lingkaran setan ini, apa yang terkorbankan gitu. Jadi pelajarannya judi harus tetap jalan, Jangan. tapi dalam resiko yang di-manage Bener. gitu. Kalau kata dia tuh Bener-bener, uangnya risiko. harus yang uang dingin. Resiko Iya. aja, resiko aja. Itu kan loophole kecil ya Kak? Iya. Menurutku yang bisa dilewati. Kalau gagal, kalau salah, setidaknya kesalahan ini masih bisa ditoleransi. Terukur ya. Tidak ada itu yang nggak ada keinginan untuk membalas kerugian itu. Menurutku itu yang mematikan. Tapi ini nggak sampai tahu Kak kalau Kalau buntunya turun ke Berapa dulu? Satu sebelumnya. Iya. Gilo. Wis baik kalau gitu. Oke, thank you Del ya. Tadi kita makan hari ini gini Kak pelajarannya. Mungkin pendidikan itu scam, tapi scam itu dijadikanlah pelajaran gitu. Dadah. Tos dulu. Ayo dadah. Oke. Aku sama Aki tuh.